Kalau nggak salah ada kata gelisah tadi. Kalau saya malah minta supaya Anda tetap gelisah. Karena dengan gelisah Anda bekerja gitu. Kalau Anda terlalu tenang malah nggak kerja gitu. Sri Mulyani sebut penanganan krisis pandemi lebih baik dari 1998. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemulihan ekonomi Indonesia saat menghadapi pandemi COVID-19 lebih cepat dari krisis moneter 97 hingga 98. Krisis pertama Indonesia terjadi pada kurun waktu 1997 hingga 1998 yang tidak hanya dihadapi Indonesia, tapi juga negara Asia lain seperti Thailand dan Korea Selatan yang dampaknya bahkan menjalar ke Amerika Latin. Ia memaparkan perekonomian Indonesia saat itu mengalami kontraksi hingga minus 13% dan inflasi mencapai 75%. Ia menyebut kala itu dibutuhkan waktu 4 tahun untuk bisa kembali ke pendapatan domestik bruto level sebelum krisis. Sementara pada krisis keuangan akibat pandemi COVID-19 ini hanya dibutuhkan waktu 1,5 tahun untuk bisa kembali ke level sebelum pandemi. Menurut Sri Mulyani, capaian tersebut diraih berkat ketangguhan sektor keuangan, peran dunia usaha dan instrumen, serta kebijakan pemerintah yang responsif dalam menghadapi tantangan pandemi. Tak hanya PDB, Ani mengklaim dalam waktu 12 bulan pemerintah juga mampu menekan jumlah pengangguran dari semula 7,1% menjadi 6,5% bila dibandingkan tahun sebelumnya. Namun Sri Mulyani tak merincikan periode apa perbandingan yang dibuat tersebut. Pemerintah melalui instrumen APBN akan berusaha mendorong pemulihan tetap berlanjut pada 2021, yang hanya tersisa 15 hari lagi. Jika 2021 dapat ditutup dengan baik, dia optimistis pemulihan ekonomi 2022 akan semakin terakselerasi dan APBN dapat terkonsolidasi secara bertahap. Lebih lanjut, bendahara negara ini juga berharap pencapaian ini akan menjadi modal pemerintah Indonesia pada tahun depan, khususnya saat Indonesia akan menjadi tuan rumah presidensi G20, di samping sukses menunjukkan kepada dunia mengenai penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi yang baik. Tentunya APBN sebagai instrumen fiskal akan terus memberikan dukungan untuk mengatasi pandemi, memberikan perlindungan sosial dan mempercepat pemulihan ekonomi namun secara bertahap melakukan konsolidasi fiskal. Menkeu mengharapkan momentum pemulihan ekonomi menguat dan APBN RI juga mengalami penyelamatan sehingga tahun 2022 diharapkan pemulihan ekonomi semakin terakselerasi dan APBN juga akan bisa terkonsolidasi. Kendati begitu, Ani mengingatkan bahwa tantangan belum selesai dan tugas berat masih di depan mata dengan mutasi varian baru Omicron COVID-19. Sri Mulyani berharap tren pertumbuhan tetap terjaga di tahun depan kala RI menjadi tuan rumah G20 di Bali mendatang. Ia ingin dunia internasional melihat Indonesia sebagai contoh dari negara yang ekonominya berhasil bangkit dari pandemi COVID-19 pada 2022. Selain itu, perekonomian nasional akan dihadapi akselerasi ekonomi dan keuangan digital yang semakin cepat, kebutuhan inklusi ekonomi, dan keuangan yang semakin nyata serta dorongan untuk implementasi ekonomi dan keuangan hijau. Peri yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia menyebutkan, langkah pertama yang dilakukan untuk pemulihan ekonomi RI adalah sinergi bauran kebijakan nasional untuk pemulihan ekonomi antara pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan LPS. Kemudian seluruh instrumen bauran kebijakan Bank Sentral diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, berkoordinasi erat dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Langkah ketiga, digitalisasi sistem pembayaran untuk integrasi ekonomi dan keuangan digital untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi, antara lain implementasi QRIS, elektronifikasi, BI-FAS, dan regulatory reform. Keempat, implementasi reformasi struktural sebagai strategi percepatan transisi menuju negara maju, baik dari sisi kualitas SDM, produktivitas, serta pembangunan infrastruktur. Kemudian kelima, mendorong inklusi ekonomi dan keuangan melalui pemberdayaan ekonomi dan UMKM. Serta keenam, kebijakan keuangan hijau untuk sustainabilitas sebagai upaya untuk memitigasi risiko sistemik akibat perubahan iklim. Dalam kesimpulannya, dia menegaskan pada setiap tekanan dan krisis pada ekonomi, keuangan negara harus mampu menjadi penarik dan penyembuh perekonomian sehingga sangat penting menyiapkan amunisi dan menyiapkan keuangan negara saat negara dalam keadaan sehat.